losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. Casey Stoner menjadi penyelamat Pecco saat Rossi menghilang gara-gara Marquez. Sementara itu Marc Marquez dan Pecco Bagnaia beda tujuan di sesi tes. Kalau bisa minta satu hal, aku ingin Casey Stoner selalu ada di pitku. Begitulah kira-kira keinginan dari Pecco Bagnaia, di mana saat ini legenda MotoGP Casey Stoner dikabarkan menghabiskan hampir seharian waktunya dihabiskan di garasi Ducati Pecco. Saat sesi tes di Misano, Stoner dapat dengan mudah keluar masuk pit karena mekanik yang dulu bekerja dengannya kini juga bekerja dengan Pecco, sehingga memudahkannya untuk keluar masuk pit. Di sana Stoner tidak hanya sekedar singgah dan hanya melihat-lihat saja di pit untuk menikmati pemandangan atau hal lainnya. Dirinya berada di sana juga untuk memberikan nasihat atau masukan kepada Pecco yang sedang dalam masa-masa sulitnya di musim ini. Di mana nasihat dari Casey Stoner ternyata sangat berharga untuk Pecco. Saya sangat berterima kasih atas nasihat yang saya terima. Setiap sarannya sangat tepat sasaran. Dan dia sangat memahami apa yang terjadi dengan motor saya di trek. Dia memiliki tingkat presisi yang luar biasa dalam memahami keseimbangan motor, perilakunya saat menikung, dan banyak lagi, ungkap Pecco. Di mana menurut Pecco, Casey telah memperhatikan dia saat membalap di trek untuk memberi saran. Dan Bagnaia merasa takjub karena Stoner dapat dengan mudah untuk memahaminya. Dia menganalisis setiap detail. Dia bisa memprediksi situasi bahkan sebelum Pecco mengatakannya. Itu sungguh luar biasa di mana saran dari Casey sangat membantu dalam tes hari itu. Aku tahu ini mustahil, tapi aku ingin dia selalu ada di pitku. Kami sudah lama dekat, dan cara pandang kami soal balap banyak kemiripan, ungkap Pecco. Saat ini Pecco tampaknya sangat suka dengan cara pendekatan Stoner. Semua yang dilakukan Pecco tidak berjalan dengan baik di musim ini, dan komunikasinya dengan tim menjadi cukup tegang. Stoner yang simpatik dengan keadaan Pecco dan mendengarkan tentang gaya balapnya adalah salah satu dari sedikit teman yang memahami Pecco. Stoner juga memahami gaya balap Pecco tanpa perlu diminta. Dirinya tidak hanya mampu menunjukkan masalah, tetapi juga mengusulkan solusi. Jadi wajar saja jika Pecco sangat ingin menjadikannya Stoner penasihat di pit. Bahkan, sepertinya Pecco sudah pernah mendekati Stoner dan memintanya untuk menandatangani kontrak dan menjadi penasihatnya. Tetapi Stoner dengan halus menolak permintaan Pecco. Mengingat tentang kondisi kesehatannya, Stoner tidak ingin menghabiskan sepanjang tahunnya berkeliling dunia, dan Daligna juga tidak mengizinkan pihak ketiga ikut campur dalam menjalankan timnya. Meskipun itu mungkin Stoner yang telah memberikan juara dunia kepada Ducati. Yang menarik adalah, biasanya selalu ada orang yang akan berkonsultasi dengan Pecco mengenai hal-hal semacam ini. Dan orang itu adalah Valentino Rossi, yang merupakan guru dari Pecco Bagnaia. Tetapi sayangnya musim ini Rossi belum, atau bahkan hampir tidak pernah terlihat Pecco dan Rossi bersama di garasi merah Ducati. Walaupun kadang mereka sesekali terlihat ngobrol di grid, Rossi tidak pernah terlihat memasuki pit Ducati dan memberi nasihat di samping Pecco, seperti yang pernah dia lakukan dulu. Hal ini cukup menyita perhatian publik, salah satunya dari Jorge Lorenzo, di mana menurutnya Rossi seharusnya lebih banyak berkomunikasi dengan Pecco dan memberi saran serta dukungan. Tapi hal ini mungkin mustahil terjadi. Situasinya sangat berbeda sekarang. Selama ada Marquez di pit Ducati mungkin, yang menjadi salah satu alasan Rossi berhenti berbicara dengan Pecco. Marquez telah berada di pit Ducati sejak musim ini. Terlebih lagi, Marquez kini tak terkalahkan di MotoGP. Seiring kepergian Rossi dari pedok, ia kembali menikmati masa jayanya. Dan mustahil Rossi akan mendekati Marquez, meskipun hanya untuk memberi nasihat kepada anak didik kesayangannya itu. Karena hal inilah Pecco hanya bisa mengandalkan nasihat dari orang lain, termasuk Stoner. Sementara itu Rossi yang seharusnya menjadi penyelamatnya tidak mau mendekatinya. Ini membuat Bagnaia seperti terisolasi dalam tim Ducati. Dirinya harus menghadapi kesulitan ini dengan kemauan dan kekuatannya sendiri. Ini menjadi ujian tersendiri bagi Pecco, karena dia harus menunjukkan kepada semua orang bagaimana ia akan mengatasi situasi seperti ini.
Kedua pembalap Ducati Marc Marquez dan Francesco Bagnaia sepertinya terpisah jalan yang berbeda saat melakoni sesi uji coba di Misano yang berakhir pada Selasa lalu. Marc Marquez dan Pecco Bagnaia sebenarnya sama-sama sedang memanfaatkan sesi uji coba tersebut untuk mengutak-atik motor tunggangannya. Namun, ada yang berbeda dari misi yang diusung oleh kedua rider tersebut, di mana Francesco Bagnaia masih berkutat untuk memperbaiki Desmosedici untuk mengarungi sisa kompetisi musim ini. Bahkan dirinya juga mendapatkan kunjungan spesial dari mantan rider Ducati, Casey Stoner, yang mencoba memberikan bantuan. Bagnaia mencoba paket campuran antara aerodinamik 24 dan sasis yang digunakan tahun ini. Tetapi, hal tersebut tak memberikan dampak besar baginya. Di mana Pecco malah terjatuh di tikungan 1 saat melahap sesi uji coba menggunakan komponen campuran tersebut, di mana rider Italia itu masih belum bisa menemukan settingan terbaik untuk Desmonya. Di mana yang dikutip dari Pedok GP, Bagnaia kini fokus memberikan distribusi bobot yang ideal untuk motornya. Di mana pada akhirnya Bagnaia mengakhiri sesi tes itu dengan menempati peringkat ke-8. Tak ada yang cukup spesial dari hasil akhir yang didapatkan Bagnaia, di mana dalam beberapa seri terakhir, posisi Bagnaia kerap terjebak di antara peringkat 5 hingga 10 besar saat melakoni balapan baik itu, balapan utama ataupun sprint, dirinya masih belum bisa menunjukkan konsistensinya lagi untuk bersaing di 3 besar ataupun memperebutkan podium tertinggi. Dengan hasil uji coba yang tak terlalu baik, mungkin di sisa musim berjalan ini Bagnaia akan tetap seperti ini. Hal itu justru sangat berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di kubu Marc Marquez, di mana Marc Marquez mengajak Ducati untuk berpikir dan bersiap lebih visioner pada sesi uji coba di Misano. Marquez tak lagi mengutak-atik hal besar pada motornya yang digunakan tahun ini. Marquez lebih memilih mempersiapkan motor yang akan digunakan untuk musim depan. Dengan melakukan uji coba yang lebih cepat, ia yakin dirinya bakal mendapatkan manfaat yang lebih banyak. Jadi dirinya lebih bisa mengetahui dan memutuskan beragam komponen yang lebih pas saat digunakan untuk mengarungi musim depan. Saya melakukan tes ulang di beberapa area, seperti fairing dan swing arm, dengan beragam modifikasi, yang membantu kami lebih mengerti mana bagian yang lebih baik dan buruk. Kami bekerja seperti ini untuk mengerti arah yang akan kami tempuh di musim depan. Kami juga bisa hadir di tes selanjutnya dengan selangkah lebih cepat dari tim lainnya, paparnya, kata Marc Marquez dikutip dari Crash. Tindakan visioner Marc Marquez ini seakan memberikan tamparan keras kepada Francesco Bagnaia, dirinya yang lebih lama berstatus sebagai pembalap utama. Di Ducati, kini dipecundangi pendatang baru yang langsung moncer dengan motor yang sama. Marquez bahkan mulai bersiap menyongsong balapan musim depan dengan melakukan persiapan lebih dini, hal yang hanya bisa diimpikan oleh Bagnaia, yang masih berkutat dengan masalah motornya yang digunakan pada musim ini. Kemungkinan besar persaingan musim depan antara Marc dan Pecco berlangsung jomplang. Marquez yang punya modal lebih awal berpotensi mengukir hasil lebih baik ketimbang Bagnaia yang masih mengejar sisa-sisa poin musim ini.